Pak, mungkin satu tips juga Pak. Ya. Ini kan banyak juga teman-teman yang masih di marketplace, kemudian kan masih bekerja, tidak banyak uang juga Pak, tapi pengen mulai investasi saham. Saran Bapak gimana? Karena kan dia mesti sisihkan uangnya tuh untuk gajinya tuh untuk dia hidup, untuk dia makan dan lain-lain. Tapi bagaimana cara bijaksana nih Pak sebagai investor mula-mula untuk mereka masuk ke dalam pasar modal, investasi di pasar modal? Kan saya dulunya juga itu Pak, klerk Pak, pegawai tata usaha di bank yang gaji kecil, nggak seperti Bapak nih, prestir gajinya selangit. Jadi ya tentu saja harus hidup sederhana, hemat dan sederhana, sehingga ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya harus hidup hemat dan sederhana. Uang yang diinvestasikan itu harus sudah disisihkan ya Pak, bukan sesuatu yang mengganggu kehidupan dia kan Pak gitu ya. Oh jangan. Oke. Jadi karena kan anak tadi Bapak bilang Apple Warren Buffett untung 1,7 triliun, orang lihatnya untung 1.700 triliun. Ya, orang kan lihat ujungnya Pak. Iya. Tapi prosesnya berapa lama dia simpen saham itu kan mereka nggak tahu gitu. Jadi memang mungkin kalau bisa ditambahkan mungkin teman-teman jangan ikut-ikutan arus, tapi belajar mengerti dan sisihkan step by step gitu ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Sedikit demi sedikit. Saya rasa ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Oh ada pertanyaan lagi Pak, teman dari bank juga nih Pak satu ini. Oke silakan. Kalau nggak ada mic langsung aja kita bisa dengar. Saya mau melanjutin dari pertanyaan Bapak tadi. Kan maksudnya saya juga termasuk yang masih pemula. Nah, mungkin kalau dari nyisihin uang kita mungkin bisa Pak, tapi lebih ke arah gimana ngontrol emosi dan mental kita Pak. Yang kalau banyakan dari ada beberapa misalnya kayak saya better ya udah kita nyari pekerjaan tambahan supaya untuk menambah pundi-pundi gitu dibandingkan kita investasi gitu sih Pak. Jadi mental ngontrol, maksudnya saya pernah di posisi di mana ketika saat teduh kepikiran, aduh saham saya naik gak ya, saham naik gak, meskipun sahamnya bagus ya Pak, maksudnya blue chip ya, tapi perasaan itu kan pasti ada. Nah saya mau tanya sih, mau minta sharing dari Bapak, bagaimana ketika pertama kali Bapak investasi, bagaimana cara ngontrol emosi, mentalnya, pola pikirnya tuh bagaimana untuk supaya kita berani melanjutkan investasi, seperti itu sih Pak. Biasanya kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, biasanya kita tidak tahu apa yang kita beli. Sehingga kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kita tidak tahu saham apa itu yang kita beli. Tapi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita tahu ini saham perusahaan yang bagus dan murah, kita tahu setelah kita membaca annual report, tentu kita tenang aja, kita tenang, nggak mungkin emosi kita jadi terganggu, kita tenang saja karena kita tahu apa yang kita beli ini Mercy yang kita beli di harga bajai. Ya. Kenapa kita nggak bisa mengontrol emosi kita? Karena kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita beli kucing dalam karung. Mau supaya tenang, jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report. Jangan pernah membeli saham suatu perusahaan sebelum membaca annual report. Supaya hati ini tenang, karena kita tahu apa yang kita beli. Demikian jawaban saya. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Kamu harus membaca banyak corporate annual report dan their financial statement. Ini kunci sukses menjadi seorang investor saham. Nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Kita jangan pakai cara lain, ikutin Warren Buffett aja. Baca annual report, jadi kita tahu apa yang kita beli. Jangan sekali-sekali kita sok pinter. Pakai yang lain, ya, pakai yang lain, cara lain. Jangan.